Lagi-lagi kasus pelecehan seksual yang benar-benar bikin kita ngelus dada kembali terjadi. Belum selesai kita terluka oleh kasus Heri Irawan yang memperkosa 13 santriwati di pondok pesantrennya, kini kita harus dibikin miris dengan kasus Muhammad Sufyi Azalzani atau MSAT alias Mas Behi yang melakukan pelecehan seksual terhadap santriwatinya di Jombang. Kasus Mas Behi ini sudah bergulir sejak 2017 dengan status sebagai tersangka. Namun yang bersangkutan belum berhasil ditangkap. Malah saat polisi mendatangi ponpesnya yang ada di Jombang, ayah dari tersangka yang juga kiai di pesantren tersebut justru meminta polisi agar pulang saja dan tidak menangkap anaknya. Alasannya, kasus pencabulan yang menimpa anaknya ini hanyalah fitnah belaka. Ini tentu bikin kita, orang yang waras, mendengarnya ini bakalan miris dan ngelus dada. Kini kita kembali dibuat geram dengan kasus Julianto Eka Putra atau JEP yang melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap belasan muridnya di SMA Selamat Pagi Indonesia yang mirisnya ini adalah SMA berasrama terakreditasi A di Kota Batu Malang yang pendiriannya ini diinisiasi oleh JEP itu sendiri. Lebih mirisnya lagi, SMA ini didirikan awal mulanya untuk menampung anak-anak yatim piatu dan kurang mampu agar bisa bersekolah secara gratis. Dan walaupun sekarang status JEP ini sudah naik menjadi terdakwa atau bukan lagi tersangka, namun JEP ini tidak pernah ditahan. Sangat berbeda dengan kasus Heri Irawan yang langsung ditahan tidak lama setelah penetapannya sebagai tersangka. Pertanyaannya, mengapa JEP ini bisa bebas di luar begitu saja tanpa ditahan? Apakah karena memang dia orang kaya raya, salah satu jajaran konglomerat Surabaya, serta memiliki jaringan yang luas, sehingga seolah-olah tidak tersentuh hukum? Sepanjang 2021 sampai 2022 ini, rasanya dunia kita sedang diramaikan dengan mencuatnya kasus-kasus pelecehan seksual dan eksploitasi perempuan yang luar biasa. Mulai dari kasus TKW yang dieksploitasi dan dilecehkan majikannya di luar negeri, hingga kasus ekstraordinari seperti pelecehan seksual pemilik pesantren atau pemilik sekolah kepada belasan murid-muridnya. Sebenarnya, mengapa kasus-kasus ini ramai mencuat sekarang? Dan kayak musiman aja gitu. Belum tenang dengan kasus sebelumnya, muncul lagi kasus petinggi pesantren atau petinggi sekolah yang mencabuli bahkan memperkosa murid-muridnya sendiri. Apakah memang ini sudah pertanda alam bahwa dunia ini sudah tidak baik lagi dan alam membutuhkan kerjasama kita untuk mengakhiri semua kebejatan ini? Saat membaca buku Turning Point karya Fritjof Capra, ada sebuah ulasan yang kebetulan sangat mengena dengan maraknya kasus-kasus kejahatan luar biasa terkait dengan pelecehan serta eksploitasi perempuan dan anak. Tanpa disadari, budaya patriarki yang begitu kuat mengakar sejak era peradaban Yahudi Kristen, kemudian dilanjutkan dengan era Islam hingga ke era modern saat ini, mau tidak mau menghasilkan produk berupa eksploitasi perempuan dan anak. Perempuan dan anak kerap diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan pasif. Mereka didoktrin untuk menjadi penerima atas apapun perlakuan laki-laki, terutama dalam hal berumah tangga. Mereka tidak diizinkan untuk bersuara, bersekolah, dan bekerja seperti laki-laki yang bebas bersuara, mengenyam pendidikan, dan meniti karir. Perempuan sejak kecil banyak dijejali dengan doktrin kodrat, di mana perempuan sejak kecil memang didoktrin sebagai makhluk lemah yang kodratnya adalah menunggu keaktifan laki-laki, menerima perlakuan dan inisiatif laki-laki, dan kodrat lahiriah mereka adalah 3M, yakni singkatan dari mana, macak, masak, alias melahirkan, mempercantik diri atau berdandan, dan memasak di dapur. Perempuan akhirnya dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik yang mengharuskan mereka banyak berada di rumah dan mengabaikan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, pekerjaan, dan eksistensi diri. Perempuan dianggap tidak perlu eksis karena yang selayaknya eksis di dunia ini adalah laki-laki. Perempuan harus menjadi pasif karena yang aktif adalah laki-laki. Perempuan harus bersifat penurut karena laki-laki adalah imam yang boleh memimpin dan mengontrol perempuan.
Karena itu, laki-laki menjadi demikian agresif. Mereka aktif di luar rumah, diperbolehkan untuk mencari eksistensi diri, diizinkan untuk bekerja dan meniti karir, serta diizinkan untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Sedangkan perempuan banyak yang terbelenggu dengan pekerjaan domestik di rumah. Ia tidak bisa sebebas laki-laki karena terlalu banyak doktrin dan tanggung jawab domestik yang dia tanggung. Sekalinya ada perempuan yang tampil di publik, memiliki pendidikan dan karir yang tinggi, mereka justru banyak diserang dan dijatuhkan oleh laki-laki yang merasa kalah. Ujung-ujungnya perempuan akan dipaksa untuk kembali menjalankan kodratnya sebagai makhluk lemah yang 3M, yakni maca, mana, masa. Sehingga mereka tidak punya daya lebih untuk membela dan mengembangkan dirinya sendiri selain tunduk kepada aturan laki-laki. Akhirnya terjadilah eksploitasi perempuan di mana-mana, diiringi dengan eksploitasi anak. Sebagai laki-laki yang dominan dengan energi yang atau maskulin di dalam diri, sudah menjadi naturnya laki-laki untuk bertindak agresif, ingin menguasai, ingin menundukkan, dan ingin mengontrol apapun. Terlebih jika ego laki-laki itu masih besar. Dan celakanya, laki-laki seringkali terjebak dalam godaan harta tahta wanita. Ketika sudah bisa mendapatkan harta, ia ingin mendapatkan kekuasaan atau tahta. Jika sudah mendapatkan keduanya, ia ingin bisa menguasai perempuan atau wanita. Terkadang, satu perempuan pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ego dan eksistensi mereka. Di sisi lain, sebagai makhluk yang didoktrin untuk menjadi makhluk yang lemah dan pasif, akhirnya perempuan banyak yang melupakan potensinya. Ia benar-benar menjadi makhluk pasif yang lemah sungguhan, dan eksploitasi perempuan pun marak terjadi. Laki-laki banyak melecehkan perempuan. Laki-laki banyak menindas perempuan. Laki-laki banyak mengontrol perempuan sesuka hati. Perdagangan perempuan pun sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan, perempuan bisa diperjualbelikan di pasar bisnis, layaknya kita memperjualbelikan barang, sekedar untuk bisa memenangkan negosiasi atau tender. Selama berabad-abad, perempuan banyak diam ketika mereka dilecehkan dan dieksploitasi. Perempuan sulit untuk melawan karena yang mereka lawan adalah laki-laki yang agresif, yang didoktrinkan sebagai makhluk yang kuat. Padahal sejatinya, laki-laki itu tidak diciptakan untuk menundukkan, menguasai, dan mengontrol perempuan semata, apalagi sampai melecehkan dan mengeksploitasinya. Perempuan diciptakan ke dunia ini dengan energi yin atau feminin yang dominan, bukan berarti mereka itu menjadi pasif dan lemah. Yin atau energi feminin diperlukan di dunia untuk keseimbangan alam. Dunia tidak akan bisa bekerja tanpa keseimbangan alam. Hukum alam telah menetapkan bahwa yin dan yang itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak bisa kalau dominan salah satunya. Bila salah satu ini sudah kebablasan, maka bagian yang lain ini akan maju untuk membentuk keseimbangan alam. Yang lama akan mundur untuk menyambut keseimbangan yang baru. Ketika yang itu agresif dan suka menguasai di mana-mana, yin ini justru bersifat merawat dan kolaboratif. Ketika yang bersifat egosentris, yin ini bersifat ekosentris, atau kedudukannya ini merata dengan lingkungan, tidak menonjolkan diri sendiri saja. Uniknya, peradaban itu selalu akan berganti ketika sudah mencapai puncaknya. Kita telah melewati puncak peradaban barat yang sudah berangsur-angsur senja. Selanjutnya akan muncul peradaban baru yang sama sekali berbeda dengan peradaban sebelumnya. Jika sebelumnya peradaban kita ini didominasi oleh energi yang atau maskulin, yang jika kebablasan maka akan menghasilkan produk berupa perang, eksploitasi alam, eksploitasi perempuan, dan eksploitasi anak. Selanjutnya, alam akan menyeimbangkan diri dengan menaikkan energi yin atau feminin. Sehingga peperangan pun bisa diakhiri, eksploitasi alam, perempuan, dan eksploitasi anak pun juga bisa diakhiri. Namun proses transisi untuk menuju ke peradaban baru ini tentu tidak mulus. Akan ada banyak disrupsi dan goncangan. Kaum-kaum maskulin yang semula sudah merasa mapan dengan keagresifan mereka, perlahan-lahan satu persatu akan runtuh. Mereka yang dulu merasa puas dan aman dalam melakukan eksploitasi terhadap perempuan, anak-anak, dan alam, kini akan menuai karma atas perilakunya sendiri-sendiri. Dan uniknya, banyak sesepuh dan orang bijak Jawa yang memprediksikan bahwa tahun 2020 sampai 2022 ini adalah tahun pembayaran karma manusia. Karena itu, banyak akhirnya kasus-kasus pelecehan seksual yang selama ini ditutupi atau kasusnya itu tidak terendus oleh media, kini menjadi viral.
Demikian juga dengan kasus pelecehan seksual yang menimpa siswi-siswi di SMA Selamat Pagi Indonesia. Kasus ini sudah berlangsung sejak 2009, namun baru bisa dilaporkan 2021 yang lalu. Saat Posko Crisis Center dibuka pada 2021 yang lalu, langsung ada 20-an orang terduga korban yang mengadu. Namun di kelanjutannya, jumlah korban yang berani melapor dan melanjutkan kasus ini hanya 15 orang saja. Mengapa selama rentang 2009 sampai 2020 lalu, para korban banyak diam dan tak langsung melaporkan begitu mendapatkan pelecehan seksual? Mengapa baru 2021 mereka berani melapor, yang mana sudah pasti akan sangat sulit untuk membuktikan kejahatan-kejahatan si pelaku? Alasannya tentu saja karena mereka adalah perempuan dan kebetulan dari golongan yatim piatu atau orang tidak mampu. SMA Selamat Pagi Indonesia atau SPI ini sebenarnya adalah SMA yang dibangun dari sekian persen penghasilan perusahaan HDI atau Haidersert Indonesia. SMA ini mulanya memang bentuk amal dari perusahaan MLM tersebut. Julianto Eka Putra atau JEP hanyalah pihak yang menginisiasi awal berdirinya sekolah ini. SMA ini lantas merekrut anak-anak dari seluruh provinsi di Indonesia, dari golongan yang tidak mampu atau yatim piatu, untuk bisa disekolahkan secara gratis. Namun syaratnya mereka harus tinggal di asrama sekolah dan patuh pada perintah sekolah. Di tahun ketiga pendirian sekolah ini, JEP menginisiasi berdirinya Kampung Kids, yakni sebuah wahana wisata yang terletak di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Murid-murid dan alumni SMA SPI tersebut lantas dipekerjakan di sana. Kepada downline-downline-nya, JEP mengaku Kampung Kids adalah laboratorium entrepreneurship bagi siswa-siswi SMA SPI sekaligus tempat untuk mencari nafkah bagi alumni yang tidak bisa pulang kampung ke halaman pasca lulus. Dari sinilah dugaan eksploitasi ekonomi muncul. Selain dieksploitasi secara seksual oleh JEP, anak-anak ini juga dipekerjakan setiap hari di sana. Pernah saya mendengar penuturan seorang siswi, jam aktivitas mereka ini terdengar sangat padat. Pagi hari subuh-subuh mereka sudah harus bangun untuk ibadah. Kemudian mereka diwajibkan untuk membersihkan asrama sampai jam sekolah tiba. Pagi sampai jam 14 siang mereka sekolah. Setelah selesai jam sekolah, mereka hanya punya waktu 1 jam saja untuk istirahat, mandi, dan berganti pakaian. Setelah itu mereka harus bekerja di divisi masing-masing di Kampung Kids mulai dari jam 15 atau jam 3 sore sampai malam. Malam harinya, jika tidak ada lembur atau event, mereka bisa kembali ke asrama untuk belajar. Tapi jika ada lembur atau event, mereka harus bisa membagi waktu sendiri untuk belajar dan bekerja. Tak jarang, mereka baru bisa tidur jam 1 atau jam 2 dini hari supaya bisa menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan besoknya, mereka harus bangun sejak subuh lagi. Hari Sabtu Minggu, wahana Kampung Kids dibuka. Otomatis para siswa dan alumni yang bekerja di sana akan standby sejak pagi sampai larut malam lagi untuk melayani tamu-tamu yang datang. Demikian juga di hari libur nasional dan di hari libur sekolah. Mereka tidak libur, mereka harus standby untuk bekerja. Lalu kapan anak-anak ini liburnya? Siswa yang menuturkan ke saya itu bilang mereka diberi pengganti hari libur saat weekdays. Tapi melihat kesibukan dan kemegahan Kampung Kids yang seperti itu, saya sih tidak yakin anak-anak remaja ini mendapatkan jatah libur yang layak. Selain eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi, saya juga beberapa kali menemukan nasib malang anak-anak yang bersekolah di sana ini kerap dieksploitasi di depan para distributor HDI. Saya dulunya adalah seorang anggota distributor HDI, namun terus terang saya tidak betah ada di sana. Jadinya saya masuk keluar gitu terus. Akhirnya saya join hanya supaya bisa beli produknya saja, tapi enggan untuk menjalankan bisnisnya karena tidak nyaman. Bukan karena pembagian keuntungan yang tidak adil atau karena produknya yang tidak bagus. Ini lebih ke alasan hati nurani sih. Salah satu yang membuat saya tidak nyaman berada di sana adalah eksploitasi anak. Di depan saya sendiri, saya beberapa kali menemui kisah-kisah malang anak-anak SMA SPI ini justru seperti dieksploitasi di depan para distributor baru atau calon distributor untuk meningkatkan jumlah perekrutan member baru. Pihak upline kerap membuat pelatihan di Kampung Kids. Di saat pelatihan tersebut, sepanjang pengalaman saya, selalu ada eksploitasi kisah malang anak-anak yatim dan anak-anak kurang mampu di sana. Seolah-olah
SMA SPI dan JEP ini adalah satu-satunya malaikat yang paling berjasa bagi kehidupan anak-anak ini. Seolah-olah cerita kemalangan nasib mereka ini memang dijual untuk menarik simpati calon distributor baru supaya mau gabung dan kerja di MLM tersebut. Ini yang membuat saya nggak nyaman. Bagi saya, SMA SPI ini sama saja sebenarnya seperti program CSR perusahaan besar lainnya. Buat apa sih mengeksploitasi program amal sendiri, apalagi sampai mengumbar kisah-kisah malang orang-orang yang kita tolong. Apalagi ujung-ujungnya ini adalah untuk meningkatkan jumlah closing distributor baru. Jika memberi ya memberi saja, amal ya amal saja, tidak usah dieksploitasi begitu. Inilah yang menurut nurani saya itu tidak etis. Alasan lain mengapa para korban ini tidak kunjung melaporkan JEP adalah karena JEP ini orang yang sangat kuat dan berpengaruh. Saya tahu betul, karena di dalam SMA SPI dan di HDI ini, JEP adalah distributor HDI nomor 1 yang paling tinggi levelnya dan paling kaya di antara distributor lainnya. Penghasilannya minimal 1 miliar rupiah per bulan dari HDI, belum termasuk pembagian dividennya yang bisa mencapai ratusan juta per tahun. Mungkin sekarang malah sudah miliaran rupiah. Anak dari daerah, apalagi anak yatim piatu atau anak kurang mampu, ketika dihadapkan dengan crazy rich model begini, tentu saja mereka akan jiper, takut, segan, dan tidak bisa melawan. Mereka yang sehari-harinya hanya mampu menaiki sepeda atau sepeda motor sederhana, tentu akan segan dan takut ketika bertemu dengan JEP yang kemana-mana naik mobil mewah harga miliaran. Mereka yang semula tidak pernah pakai aksesoris pemanis di tubuh tentu akan silau dan segan begitu berhadapan dengan JEP yang barang-barangnya ini serba mahal dari atas sampai ke bawah. Berhadapan saja sudah segan dan takut, nah apalagi melaporkan kejahatannya. Apalagi JEP ini sudah bukan diagung-agungkan lagi di lingkungan SMA dan di HDI, tapi sudah ke arah pengkultusan kalau menurut saya. Kisah suksesnya ini disebar kemana-mana untuk merekrut member baru, juga untuk memotivasi dan mendorong member-member HDI supaya mau bekerja keras menjual produknya dan membentuk jaringan baru. Sebenarnya wajar sih jika ada orang sukses yang kemudian dijadikan mentor atau panutan. Namun, jika sudah ke arah pengkultusan, maka itu sudah kelewatan. Sehingga kesannya, orang itu jadi sangat ditakuti, harus dipatuhi, harus diturutin apapun maunya, dan kesannya ini seolah semua orang itu harus jadi pengikutnya. Kesannya seolah-olah dia ini jadi semacam dewa atau nabi di komunitas tersebut, sehingga begitu disucikan dan begitu ditakuti. JEP sendiri ini memang sudah bukan dianggap sekedar mentor lagi di sana, tapi sudah ke arah pengkultusan. Karena itu, para korban bungkam selama belasan tahun. Dan mirisnya, saat kasus ini mencuat, para downline-nya justru bersikeras mengatakan kalau JEP ini tidak bersalah. JEP ini di pihak yang benar, dan kasus pelecehan seksual ini hanya settingan semata, kata mereka. Seolah-olah downline-nya ini tutup mata atas segala tangisan dan luka yang dipaparkan para korban di depan publik melalui Cokro TV dan podcastnya Deddy Corbuzier. Setahu saya, hanya pengkultusan yang bisa membuat mata orang jadi tertutup begini. Sehingga mereka tetap membela JEP dan bersikeras menganggap korban ini hanyalah settingan belaka. Yang membuat saya ragu bahwa ini settingan, JEP ini kan orang yang sangat kaya, berpengaruh, dan memiliki resource yang kuat. Jika ini murni settingan, berarti pihak JEP ini bisa dong membayar intel atau detektif untuk menemukan dalang sebenarnya dan kemudian melaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun, ini tidak pernah dilakukan oleh JEP. Malah, yang bersangkutan justru sibuk mengumpulkan bukti dan saksi untuk menyangkal kasus ini. Bahkan, korban pun dilawan dengan menurunkan pemberitaan di media bahwa korban sempat check-in di hotel bersama pacar sebelum melakukan pelaporan dan visum. Bahkan, kepala sekolah yang semula menjadi tempat pengaduan para murid justru ikut berpihak membela JEP di depan publik. Demikian pula dengan downline-downline-nya. Sedangkan kasus ini sudah bergulir sejak Mei 2021, sudah ada waktu setahun lebih. Waktu yang sangat cukup untuk melaporkan balik jika memang ini adalah settingan belaka, seperti yang dituduhkan oleh JEP. Namun, nyatanya, dalang settingan itu tidak pernah ada, dan status JEP justru naik dari tersangka menjadi terdakwa. Tapi lucunya, dia tidak kunjung ditahan.
Saya bisa memahami kenapa para korban itu takut melapor, karena memang kondisi JEP ini begitu dikultuskan sampai segitunya, sampai bikin jiper setiap rakyat kecil yang melihat. Lagi-lagi, kasus pelecehan menimpa petinggi institusi pendidikan dengan muridnya. Sekolah atau pesantren yang harusnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, kini malah berubah menjadi lokasi predator. Maraknya kasus-kasus pelecehan seksual yang terungkap ke publik ini sepertinya memang termasuk ke dalam mekanisme keseimbangan alam juga. Dulu, eksploitasi perempuan dan anak banyak didiamkan. Bahkan, korban seringkali justru dijatuhkan mentalnya dan dianggap sebagai perempuan nakal atau gampangan, sehingga predator seksual ini merasa aman berkeliaran di mana-mana. Citra perempuan juga jadi lemah. Perempuan jadi pihak yang tidak bisa melawan karena doktrin bahwa perempuan itu makhluk lemah begitu kuat. Belum lagi doktrin bahwa perempuan itu objek seksual yang begitu kuat melekat di benak banyak laki-laki. Ini sudah sesuatu yang tidak seimbang lagi. Andaikan sejak dulu tidak ada doktrin bahwa perempuan itu makhluk lemah, mungkin kasus-kasus pelecehan seksual ini bisa ditekan jumlahnya. Masa iya sih, kita perlu lebih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang menguasai publik agar tidak terjadi lagi eksploitasi perempuan dan anak seperti ini, serta supaya keseimbangan alam ini segera tercapai. Yang jelas, dunia kita ini sudah kebablasan dalam menjunjung budaya patriarki, sehingga perempuan jadi termarginalkan dan hanya menjadi objek seks belaka. Setelah aku posting vlog tentang cerita kesembuhan aku dari penyakit metafisika di YouTube, ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Banyak yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan hanya secara medis, banyak yang merasakan depresi, dan ada juga yang mengalami kebangkitan spiritual tapi tidak tahu harus sharing dengan siapa. Dulu sampai banyak banget yang telepon minta untuk dibimbing meditasi sampai sembuh, tapi dulu guru yang membimbing aku untuk sembuh masih sibuk banget. Sekarang aku bisa meminta beliau untuk meluangkan waktu membuka sesi private healing buat kalian semua. Jadi buat kalian yang ingin konsultasi seputar healing, baik healing untuk kesembuhan fisik maupun mental, ataupun hanya perlu teman untuk konsultasi terkait spiritual, kalian bisa jadwalkan untuk membuat sesi private healing bareng guru aku langsung ya. Dan seat ini terbatas hanya untuk 3 orang saja per hari. Klik tombol atau swipe up di bawah video atau baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya.